Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kalau setiap kami boleh ada di ruangan virtual ini, kami tahu karena ada pesan Tuhan, karena ada hati Tuhan, karena ada kerinduan Tuhan yang Tuhan mau nyatakan bagi setiap kami. Berikan kami sekali lagi hati seorang murid, supaya kami bisa terus belajar apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kami, sehingga semua rencanamu tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih, jamah setiap hati. Kami percaya malam hari ini ada kebangkitan, ada pemulihan, ada penyerahan hidup sama Tuhan lebih lagi. Ada ketaatan yang Tuhan ingatkan untuk kami kerjakan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Perkenalkan, nama saya Franky Kuncoro. Saya aslinya dari kota Solo. Cukup lama tinggal di Surabaya dari semenjak kuliah. 16 tahun saya ada di kota Surabaya dan baru sekitar 7-8 tahun terakhir saya pindah ke kota Jakarta. Istri satu, istri saya kerjaannya di bidang kue, jadi dia bikin custom birthday cake biasanya dia bikin. Dan anak saya dua, umurnya 6 tahun sama 4 tahun, dua-duanya cowok semuanya anak-anak saya. Ya, itu sekilas perkenalan saya, dan saya mau share screen terlebih dahulu. Ada beberapa update yang saya kerjakan hari-hari ini. Pertama gini, ini ada sebuah playlist yang Bapak, Ibu, dan teman-teman semua bisa cek langsung. Ada di Spotify, ada di Revivo, ada di YouTube. Kadang-kadang kita mau nyanyi sebuah lagu, kadang-kadang mau nyembah, lagi di perjalanan, kadang-kadang kan bingung mau muter lagu mana. Nah, saya udah membuat sebuah playlist dan udah tertata dengan rapi. Begitu banyak lagu yang memberkati, lagu yang akan membawa kita kepada keintiman, pengharapan, dan kekuatan. Anda bisa langsung cek aja, cari aja nyembah dari rumah, ya. Di situ ada sekitar 50 lagu lebih yang saya sudah susun untuk bisa membantu Anda ketika Anda rindu menyanyikan sesuatu untuk Tuhan. Itu yang pertama. Nah, bulan Agustus kemarin saya barusan rilis sebuah single baru yang ada di semua digital music platform, judulnya Suatu Saat Nanti. Lagu ini lagu yang dalam karena perenungan tentang suatu kali saya bakal pulang ke rumah Tuhan, dan setiap kita bakal pulang ke rumah Tuhan. Dan saya hari itu ketika menulis lagu ini bulan Februari tahun ini, karena begitu banyaknya orang yang bisa dikatakan tiba-tiba dipanggil pulang, dan akhirnya ada sebuah lagu yang saya mulai memikirkan, kalau saya pulang nanti kira-kira gimana ya. Dan saya dapat satu quote yang luar biasa, pulang ke rumah Tuhan itu pasti, tetapi mengasihi, mengampuni, dan melayani Tuhan dan sesama, itu pilihan kita. Jangan sampai kita salah pilih dalam kehidupan ini. Lagu Suatu Saat Nanti merupakan peringatan dan perenungan buat saya pribadi, dan saya percaya bisa berbicara buat kita semua. Dengarkan di digital music platform. Nah, ada satu kabar lagi yang menarik. Jadi 2 hari lagi saya bakal rilis sebuah lagu baru. Ini duet dengan Yesua Abraham, ya, tanggal 25 September. Jadi ini tepat di hari ulang tahun anak saya yang kedua. Saya bakal rilis lagu Sekali Yesus, Selamanya Yesus, ya. Hari-hari ini kita nggak pernah tahu kan kapan dipanggil pulang, tapi kalau kita masih dikasih kesempatan, biar benar-benar iman kita sampai akhir kepada Yesus, ya. Lagu ini bisa membantu kita semua supaya iman kita diperkuat dalam segala keadaan. Ya, itu beberapa update dari saya. Senang sekali karena di musim seperti ini bisa terus produktif, itu semua anugerah Tuhan. Nah, hari ini saya mau membawakan sebuah tema firman Tuhan yang bisa dikatakan cukup sering saya bawakan, dan karena saya pertama kali diundang di sini, izinkan saya untuk membawakan pesan firman Tuhan ini, dan ini bicara tentang worship.
Ya, tadi awalnya saya mau membawakan tema yang lain sebenarnya. Ya, ada tema satu firman yang pernah saya bawakan juga. Saya udah persiapkan, judulnya adalah Tetap Setia. Tapi tadi gara-gara lagu pertama, saya akhirnya berubah haluan. Lagu pertama tadi kan bicara tentang layaklah segala bangsa. Saya tiba-tiba kayak, nggak deh, hari ini rasanya kita ngomong tentang worship dulu aja deh. Ya, sebagai perkenalan saya kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Jadi terima kasih tadi buat Pak Frans yang membawakan lagu tadi karena ternyata itu merupakan peneguhan buat saya. Ya, oke. Kita akan belajar bersama-sama. Judulnya ini, Aku Penyembah. Boleh nggak semua katakan bersama-sama, katakan aku penyembah. Katakan seperti itu. Katakan aku penyembah. Ya. Nah, saya percaya bahwa segala sesuatu di dalam hidup ini, orang kalau menciptakan sesuatu, itu pasti punya tujuan, benar nggak? Orang bikin lampu, tujuannya untuk menerangi. Nggak mungkin nganggur gitu. Pasti ini ada tujuannya. Karena memang lampu untuk menerangi, AC untuk mendinginkan ruangan, speaker untuk memperkeras suara. Semua benda itu diciptakan itu ada tujuannya. Dan kalau misalnya benda-benda ini bisa ngomong, dia itu bakal happy banget, puas sekali, dia merasa penuh ketika apa? Ketika dia mencapai tujuan kenapa dia diciptakan. Betul ya? Kalau lampu itu bisa terang, dia happy banget loh. Kalau dia bisa ngomong. AC ketika bisa mendinginkan ruangan dan speaker ketika bisa memperkeras suara. Saya percaya kalau dia bisa ngomong, dia bakal ngomong happy banget. Aku merasa puas karena aku memenuhi tujuan kenapa aku diciptakan. Bayangkan gini, semua benda aja diciptakan sama manusia itu punya tujuan. Pertanyaannya gini, kalau manusia, tujuan kenapa kita diciptakan itu apa ya? Kalau kita nggak ngerti, makanya hidup kita itu bisa seringkali ketika kita kehilangan tujuan, kita bisa jadi akan kehilangan pengharapan. Kita bisa jadi akan kehilangan kepuasan kehidupan. Karena kita tidak mengerti tujuan kenapa kita diciptakan. Kalau orang ngerti tujuan kenapa dia diciptakan dan dia melakukannya, maka hidupnya akan puas, hidupnya akan penuh, hidupnya nggak mengejar kesia-siaan, tetapi tepat sasaran. Kita mengatakan di dalam Yesaya 43 ayat 7, dikatakan sebab mereka semua telah dipanggil dengan namaku. Malam hari ini, setiap kita sedang dipanggil sama Tuhan. Untuk apa sih? Untuk Tuhan mau ngomong buat kita. Mereka, semua manusia, Tuhan ciptakan untuk apa? Untuk mengagungkan Tuhan. Jadi ternyata manusia itu diciptakan untuk mengagungkan Tuhan. Mengagungkan, kata yang lain bisa dipakai dengan kata meninggikan, memuliakan, memuji. Nah, di dalam bahasa asli dari kata mengagungkan, itu ternyata dipakai dengan kata kabat atau kabet dalam bahasa Ibrani. Menariknya ternyata kata mengagungkan itu sama dengan kata menyembah. Jadi, manusia itu diciptakan untuk menyembah Tuhan. Makanya kalau orang nggak menyembah Tuhan, hidupnya akan kosong. Hidupnya akan jadi sia-sia. Hidupnya rasanya ada sesuatu yang hilang. Karena memang dia diciptakan, setiap kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Tidak menyembah Tuhan, kita akan hidup di dalam kekosongan. Ya. Lukas 4 ayat 8 menegaskan hal ini sampai dikatakan, Yesus menjawabnya, kitab suci mengatakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, kepadanya saja engkau berbakti. Di dalam perjanjian baru sampai dipertegas, sembahlah Tuhan, hanya kepadanya saja engkau harus berbakti. Kenapa sih kok firman Tuhan sampai menegaskan hal ini? Karena kita memang diciptakan sebagai makhluk penyembah. Kalau kita nggak nyembah Tuhan,
kita bakal menyembah selain Tuhan. Kita harus ngerti ini. Kalau kita nggak nyembah Tuhan, percayalah manusia itu bakal menyembah hantu. Kalau nggak nyembah yang terang, kita bakal menyembah yang gelap. Salah satu. Karena kalau nggak connect sama yang satu, bakal connect sama yang lain. Nah, saya kasih perumpamaan itu kayak handphone. Handphone itu kan diciptakan sebagai alat telekomunikasi. Dia memang diciptakan untuk connect sama signal. Karena kalau handphone nggak dapat signal provider atau signal wifi, semahal apapun, secanggih apapun fitur dari handphone tersebut, itu bakal meaningless, bakal sia-sia. Di sini ada memang yang bangga banget, tahu nggak aku punya handphone baru, puluhan juta, ratusan juta, tapi nggak pernah bisa dapat signal, tapi bangganya minta ampun. Saya percaya nggak ada. Percuma handphonenya mahal, nggak pernah ada WhatsApp masuk, nggak pernah ada email masuk, nggak pernah bisa dipakai buat posting sesuatu di Instagram, Facebook, nggak pernah bisa connect sana sini. Handphone semahal apapun, kalau nggak bisa akses dengan namanya signal, semuanya percuma. Betul nggak? Sama dengan handphone. Manusia tuh sama. Ketika kita nggak connect sama provider yang satu, percayalah kita akan connect sama provider yang lain. Kalau kita nggak connect sama yang terang, manusia tuh bakal connect sama yang gelap. Itulah jati diri manusia. Karena memang kita ini makhluk penyembah, ketika kita nggak nyembah yang satu, kita bakal menyembah yang lain. Nah, hari ini kerinduan saya adalah jangan salah menyembah. Karena orang seringkali bisa jadi salah nyembah. Bisa jadi kalau nggak nyembah Tuhan, dia bisa menyembah uang. Dia bisa menyembah popularitas. Dia bisa menyembah manusia yang lain. Manusia bisa menyembah pohon. Manusia tuh selalu mencari objek yang dia bisa sembah. Karena itu adalah sifat dasar manusia untuk menyembah sesuatu atau seseorang. Hari ini saya punya alasan yang begitu kuat. Kenapa ya? Cuma Yesus itu Tuhan yang layak disembah. Nah, kita harus benar-benar punya pengertian ini dengan kuat. Karena bisa jadi ada orang yang hari-hari ini bisa memutarbalikkan fakta. Tetapi kita akan lihat, kenapa cuma Yesus yang layak disembah sebagai Tuhan, sebagai Raja di atas segala-galanya. Alkitab mengatakan dengan jelas yang pertama, kenapa cuma Yesus Tuhan yang layak disembah? Karena cuma Dia yang tertinggi, yang terbesar, dan paling berkuasa. Sudah nggak ada lawan. Kalau orang apa tuh? Saya nggak tahu, orang Manado atau orang Batak, saya lupa. Mereka seringkali berkata, saya nggak ada lawan. Udah nggak ada lawan. Mazmur 96 ayat 4 dikatakan, sebab Tuhan maha besar. Sudah nggak ada lawan, Dia paling gede. Terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Kita seringkali nyanyi lagunya kan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Yang bisa nyanyi lagu nyanyi bareng-bareng. Sebab Tuhan maha besar, katakan, dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Tuh, udah gak ada lawan. Tidak ada satupun pribadi yang bisa menaklukkan maut, cuma namanya Yesus. Gak ada. Alkitab bahkan mengatakan, Yesaya 40 ayat 28, masakan engkau tidak tahu dan tidak mendengar? Tuhanlah Allah yang kekal, yang menciptakan seluruh bumi. Ia tak pernah menjadi lelah atau lesu, pikirannya tak dapat diselami. Manusia sehebat apapun bisa mati, tetapi kita punya Tuhan yang kekal, yang menciptakan seluruh bumi. Seringkali saya ngomong sama orang-orang gini loh, buat apa menyembah matahari kalau kita bisa menyembah yang menciptakan matahari? Benar nggak? Buat apa menyembah pohon? Buat apa menyembah manusia kalau
Kalau kita tuh bisa menyembah yang menciptakan manusia, pohon, dan semuanya. Kalau mau nyembah jangan nanggung yang terbesar sekalian dong. Buat apa yang kerucuk-kerucuk? Gak usah pakai bahasa Jawa. Buat apa nyembah yang rendah-rendah? Nyembah itu yang paling tinggi. Dan yang paling tertinggi cuma satu, namanya Yesus. Gak ada yang lain. Alkitab mengatakan, kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama. Sudah gak ada lawan. Sembahlah yang tertinggi. Dan namanya adalah Yesus. Amin. Alasan kedua, kenapa kok kita nyembahnya Yesus? Karena cuma Dia yang terlalu mengasihi kita. Udah gak ada yang lain. Yang lain begitu kita gak setia, maka Dia akan meninggalkan. Yesus enggak. Alkitab mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasihnya begitu besar, maha besar, gak bisa diselami oleh akal pikiran manusia. Saya mau katakan, hari ini kalau bukan karena Tuhan yang setia, Tuhan yang mengasihi, saya gak bisa kuat, gak bisa ada sampai hari ini. Kita semua itu bisa ada hari ini oleh karena kemurahan, kasih, dan anugerah Tuhan. Ayo, sudah berapa kali sih seringkali kita gagal, kita salah ambil keputusan. Seringkali kita meninggalkan Tuhan, seringkali kita menjauh dari Tuhan. Tetapi kok ya Tuhan tuh tetap cari kita. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit. Aku berlari ke tempat-tempat yang tinggi. Mau berusaha jauh dari Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, Mazmur 139, namun Engkau ada di sana. Aku terbang, ya kan? Dengan sayap fajar. Pagi-pagi sudah pengen meninggalkan semuanya. Udah gak tahan, gak kuat. Diam di ujung bumi, aku sendirian, lonely. Tapi kita mengatakan, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Kasih Tuhan tuh gak pernah nyerah. Di saat kita gak setia, Tuhan setia loh bagi kita. Di saat kita belum bisa mengasihi Tuhan, Dia sudah mati memberikan nyawanya supaya kita semua diselamatkan. Kasihnya gak pernah menyerah. Karena Dia tidak mau rencananya yang terbaik itu gagal dalam kehidupan kita. Sampai nafas terakhir, Tuhan akan lakukan sesuatu untuk menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Percaya? Yang lain bisa meninggalkan. Tetapi Tuhan gak pernah bisa meninggalkan kita. Karena namanya Immanuel, Tuhan beserta kita. Allah adalah kasih. Dia gak pernah bisa berhenti mengasihi kita. Karena kalau Dia berhenti mengasihi kita, Dia udah bukan Tuhan. Allah adalah kasih. Gak ada yang kayak Tuhan. Kita menuliskan, Tuhan mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan kita semua. Jadi kalau mau nyembah yang terlalu sayang sama kita, sudah. Yang namanya Yesus, gak ada yang lain. Alasannya simpel kan? Kenapa cuma Yesus yang disembah? Karena cuma Dia yang terlalu mengasihi kita. Amin. Yang ketiga yang saya belajar, kenapa sembahnya Yesus? Karena cuma Dia pribadi yang gak pernah berubah. Yang lain bisa berubah. Manusia, ayo, setiap kita pagi janjinya A, besok bisa ngomongnya B. Betul nggak? Kita nih bisa berubah. Dulu ngomongnya mencintai, sekarang tunggu dulu. Tapi kita bersyukur, kita punya Yesus yang kita sembah. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pribadinya nggak pernah berubah. Kasihnya nggak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Kesetiaannya tidak pernah berubah. Kedahsyatannya tidak pernah berubah. Keajaibannya tidak pernah berubah. Oleh keadaan apapun juga. Cuma Dia. Kalau Dia bisa menyatakan sesuatu buat hidupmu di musim yang lalu, Dia bisa menolong, membangkitkan, memulihkan, dan melakukan hal yang indah di hidup kita. Dia masih Tuhan yang sama di musim ini. Dan Dia tetap Tuhan yang sama sampai kepada kekekalan.
Yesus tidak pernah berubah. Kalau mau nyembah, sembahlah yang gak pernah berubah. Dan itu cuma Yesus Tuhan kita. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Oh. Nah pertanyaannya gini. Kita ngerti nggak arti menyembah itu apa? Kita disuruh nyembah Yesus. Kalau kita nggak nyembah Tuhan, kita jadi kosong dalam kehidupan ini. Nyembah itu apa sih? Ada yang berkata, kalau kita sedang bernyanyi, artinya kita sedang menyembah. Tunggu dulu. Berarti semua orang yang bernyanyi, dia sedang nyembah. Bukankah sekarang bedanya tipis antara pertunjukan dan penyembahan? Benar nggak? Ada yang ngomong itu tentang musik. Kalau dia lagi memainkan lagu gereja, berarti dia sedang menyembah. Ada yang sedang membawakan sebuah lagu. Kita berpikir bahwa kalau orang ada di dalam ibadah, berarti dia sedang menyembah. Tunggu dulu. Apakah menyembah itu identik dengan menangis? Ya, kalau cuma menangis doang, kita nonton drama Korea juga nangis, betul nggak? Ya, di sini ada yang nonton Crash Landing on You, dia sampai nggak tidur gitu ada di sini. Kalau ada berarti Anda nggak jauh beda dengan saya dan istri karena Crash Landing on You itu membuat kita tidak tidur selama beberapa waktu. Apakah orang kalau nangis gitu artinya dia sedang menyembah? Atau kalau kita merasa nyembah itu yang merinding-merinding itu loh. Nah, kalau cuma merinding, kita kalau lewat kuburan juga bisa merinding, betul nggak? Itu cuma merinding. Ada yang mengatakan kalau menyembah itu kita sedang lompat-lompat. Kalau cuma lompat-lompat doang. Kita nonton konser, juga kita loncat-loncat. Nyembah itu apa sih? Nah firman Tuhan mengatakan satu kebenaran yang begitu sederhana tentang menyembah itu apa sesungguhnya. Ini semua cuma bagian dari ekspresi dari penyembahan. Tapi kita harus ngerti dulu menyembah itu apa. Matius 15, 8-9. Dalam Alkitab mudah dibaca dikatakan begini kata Allah, orang-orang itu hanya menyembah aku dengan kata-kata, tetapi hati mereka jauh dari aku. Percuma mereka menyembah, sebab peraturan manusia mereka ajarkan seolah-olah itu peraturanku. Banyak orang seringkali kelihatannya lidah bibirnya memuji Tuhan. Aku mengasihi engkau Yesus. Kalau nyanyi luar biasa, angkat tangan, nangis-nangis. Engkau Yesus, keren banget. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi engkau Yesus. Dengan segenap jiwaku. Begitu udah kata berikutnya, cek dulu. Ku renungkan firman-Mu setahun sekali. Itu pun kalau aku ingat. Betul nggak? Nyanyinya jago banget. Tapi dihidupi nggak ya? Apakah kita benar-benar punya kedekatan dengan Tuhan apa enggak ya? Jangan-jangan cuma lip service. Mendekat itu, menyembah itu apa sih sebenarnya? Ini loh, menyembah itu mendekat dengan yang disembah. Jadi kalau kita nggak punya hubungan dengan yang kita sembah, itu belum berarti kita menyembah. Kita cuma sedang berkata-kata tentang seseorang atau tentang Tuhan. Seringkali saya bercanda ngomong gini, banyak orang kadang-kadang mulutnya ngomong cinta sama Ani, tapi ternyata nikahnya sama Ina. Waduh, itu sakit banget. Ngomongnya kasih bunga sama Ani, tapi ternyata pacarannya sama Ina. Bayangin. Ininya mulutnya luar biasa, tetapi ternyata tindakannya nggak sesuai dengan perkataannya. Hari ini Tuhan rindu. Menyembah itu bukan tentang bernyanyi, tetapi tentang mendekat dengan yang disembah. Worship is all about relationship. Penyembahan itu bicara hubungan, kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Ketika seseorang intim sama Tuhan, itulah menyembah. Ketika seseorang melekat sama Tuhan, itulah menyembah. Ketika seseorang terkoneksi dengan Tuhan dalam segala keadaan, itulah menyembah.
Kenapa Tuhan rindu untuk kita menyembah Dia, untuk mendekat dengan Dia, untuk nempel sama Dia, untuk melekat sama Dia. Tuhan tuh kalau memanggil, Tuhan tuh kalau punya tujuan, selalu ada sesuatu yang indah di baliknya. Tuhan tuh bukan Tuhan yang nganggur, habis itu, kamu nyembah ya, dekat sama aku ya. Enggak. Tuhan tuh kalau suruh setiap kita mendekat, percayalah, pasti ada sesuatu yang besar, yang indah, yang agung, yang tidak terbatas di baliknya. Lampu aja kalau connect sama sumber listrik, lampunya nyala, betul kan? Manusia kalau melekat hidupnya benar-benar sama Tuhan, yang terjadi apa? Saya percaya banyak sekali hal yang indah, kepuasan, kenikmatan, ketidakterbatasan bisa kita alami. Dan saya belajar ada 4 hal yang bisa terjadi ketika kita kembali punya hati seorang penyembah, hati yang mendekat, melekat dengan Tuhan. Apa yang terjadi yang pertama ketika kita tuh mendekat kepada Tuhan, menyembah Tuhan? Pertama yang terjadi adalah ketika kita mendekat sama Tuhan, kita tuh jadi punya cara pandangnya Tuhan. Cara pandang kita melihat kehidupan ini diubah. Apapun akan jadi indah, apapun akan jadi berarti sesuai dengan cara pandangnya Tuhan. Nah, kita mengatakan bahwa Yesaya 33 ayat 5, Tuhan itu tinggi luhur sebab ia tinggal di tempat yang tinggi. Ya, ini menarik ayat ini. Saya tiba-tiba dapat ilustrasi yang membantu kita semua untuk mengerti. Ada bedanya ketika kita itu tinggal di tempat yang tinggi sama di tempat yang rendah. Betul nggak? Gambar nomor 1, kalau kita tuh ada di lobi dari bangunan ini, kita tuh paling cuma bisa lihat lantai 1, lobi, dan jalanan di depan dari bangunan tersebut. Pandangan kita tuh begitu terbatas. Tetapi begitu kita naik ke lantai 30, 40 dari bangunan ini, yang awalnya cuma bisa lihat jalanan, tetapi di lantai 40, kok bisa lihat pemandangan kota. Betul nggak? View-nya langsung berbeda. Kita lihatnya langsung beda. Di tempat tinggi dan di tempat yang rendah, itu yang dilihat itu beda banget. Di bumi dan di surga yang dilihat itu beda banget. Cara Tuhan melihat dan cara manusia melihat itu beda banget. Nah, orang kalau dekat sama Tuhan itu akan dibawa ke tempat yang tinggi sehingga bisa melihat segala sesuatu yang datang dalam kehidupannya itu dengan cara pandangnya Tuhan. Suatu kali saya pergi ke sebuah bangunan yang tinggi di Jakarta, di daerah Kuningan. Saya mau pulang dari tempat itu habis meeting sama temen. Saya lihat jalanan di depan itu macet. Itu kejadiannya udah 13 tahun yang lalu. Saya mikir, waduh, aku nih nggak ngerti jalan. Kalau sampai akhirnya tersesat, gimana nih aku di Jakarta? Saya waktu itu lagi berpikir untuk entar aja deh nunggu rada macetnya udah terurai lebih mendingan baru saya pulang. Tapi saya mikir, aduh nanti kan saya masih ada meeting, gimana ya? Saya telepon teman saya. Teman saya itu ada di lantai 37. Saya ngomong sama dia gini, bro, bantu lihat dong. Kamu kan di lantai 37. Tadi aku lihat taruh dari atas itu kan bisa lihat jalanan di depan itu gimana. Kantor kamu kan bisa lihat. Aku tuh lihatnya macet bro di bawah. Coba kamu bantu lihat itu macetnya sampai mana sih? Tiba-tiba dia ngomong sama saya, Ki, lu pulang sekarang. Lu lihat apa di atas? Aku lihatnya itu macetnya cuma sampai lampu merah depan dan kamu ke arah kiri itu sudah lancar aman ke arah Jakarta Barat. So mendingan kamu pulang sekarang karena semakin sore di daerah situ akan semakin macet. Wow, hari itu saya dapat hikmat yang luar biasa. Kita tuh kalau ada di tempat rendah seringkali cuma lihat macetnya kehidupan. Betul nggak? Di tempat yang tinggi Tuhan sudah bisa melihat jawaban, solusi, dan masa depan yang terbaik yang bisa dinyatakan buat hidup. Cara pandangnya beda. Suatu kali saya pernah kecewa banget. Saya pernah dibentuk dalam sebuah proses pembentukan yang gak mudah. Tapi bersyukur ujungnya berakhir indah. Di
Tahun 2016 saya mau launching album yang pertama. Nah, lagu Kemenangan Terjadi di Sini ada di sana. Nah, saya ngomong sama seseorang, minta bantuan dia. Boleh nggak? Aku tuh kan kenal deket, tolong dibantu dong. Boleh nggak nanti hamba Tuhan ini mempromosikan album saya waktu launching nanti? Tolong dibantu dong, kan juga kalian yang mendistribusikan. Tolong dibantu dong. Tiba-tiba saya dikasih jawaban balik. Maaf, hamba Tuhan ini tidak akan mempromosikan apa-apa. Thank you. Padahal saya dekat, saya kenal baik, sudah puluhan tahun saya kenal. Saya sempat kaget dan awalnya saya sempat kecewa. Orang dekat bantu kok nggak mau sih? Padahal ini juga mereka yang membantu mendistribusikan. Hati ini kesel awalnya. Tetapi dalam kekecewaan saya, Tuhan tiba-tiba kasih saya cara pandang yang baru. Tiba-tiba ketika saya doa, saya diingatkan. Gini loh, Ki. Kalau ada manusia yang dukung kamu, promosikan album kamu, dan album kamu akhirnya jadi berkat di mana-mana, kan itu biasa. Tetapi kalau tidak ada satupun manusia yang mendukung kamu, yang mempromosikan album kamu, dan tiba-tiba album kamu jadi berkat di mana-mana, kamu baru tahu Tuhanmu itu luar biasa. Wow, hari itu cara pandang saya yang dari kecewa, dari tawar hati, berubah. Saya jadi excited, penuh pengharapan untuk melihat Tuhan berkaryalah dalam hidupku. Aku terbatas, engkau tanpa batas. Nyatakanlah sesuatu. Ampuni aku kalau ada hati yang gak berkenan. Sucikan aku. Tapi aku tahu, ini waktunya. Cuma Yesus yang aku andalkan. Karena dia bisa membuat manusia tidak bergerak. Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Melebihi semua kekuatan manusia. Hari ketika album itu diluncurkan, gak ada sesuatu yang spesial. Gak ada. Tapi ya udah, aku pegang janji Tuhan. Tuhanku luar biasa. Besoknya saya kaget. Itu album saya menempati urutan pertama di iTunes chartnya Indonesia. Itu gak masuk akal. Dan tiba-tiba ada beberapa teman-teman kontak ke saya. Ki, ini lagu kamu. Ini dinyanyikan loh di daerah sini, di daerah Kalimantan, di sini. Tiba-tiba teman-teman kontak saya, beneran Kemenangan Terjadi di Sini itu lagu kamu. Iya nih, lagi ibadah dinyanyikan sama orang-orang di sini. Dan saya kaget banget. Bulan September saya terima undangan. Ternyata undangan itu tertulis, ternyata lagu Kemenangan Terjadi di Sini itu masuk sebagai nominator di Anugerah Musik Indonesia. Wow, nggak pernah kepikir, nggak pernah kebayang. Dan bersyukur sekali melalui momentum itu. Singkat cerita, Tuhan membawa saya gak cuma ngalami kemenangan terjadi di sini. Mungkin ke depan judulnya namanya Kemenangan Terjadi di Sana Sini. Ya kan? Tuhan itu indah. Kita butuh cara pandang yang baru. Ada orang yang hari-hari ini ditekan, tetapi bisa bersyukur karena apa? Cara pandangnya diubahkan. Bukankah gara-gara aku ditekan, gara-gara aku penuh tekanan, bukankah di sini tempat supaya kemuliaan Tuhan baru bisa dinyatakan? Kalau kita tidak dibawa ke musim yang gelap, gimana kita bisa melihat ternyata Tuhan itu terang dalam hidup kita? Kalau kita nggak dibawa ke dalam musim pembentukan, bagaimana kita mengerti ternyata Tuhan itu yang membentuk kita dan jadinya indah? Orang kalau nggak punya cara pandangnya Tuhan, pasti suka ngomel. Apa-apa ngomel, apa-apa marah. Karena cara pandangnya salah. Hari ini ketika kau mendekat kembali sama Tuhan, melekat benar sama Tuhan, yang Tuhan sedang ubahkan yang pertama, cara pandang kita melihat kehidupan ini. Ada orang-orang yang sedang mengalami sakit penyakit, tapi kok tetap bersuka cita? Karena dia berkata, justru gara-gara sakit penyakit ini, aku jadi kenal ternyata Tuhan itu kekuatanku, sukacitaku, damai sejahteraku. Wow, ada orang-orang yang dalam sakit penyakitnya justru jadi berkat. Saya kaget luar biasa, saya salut dengan iman mereka. Dan mereka kenal, ternyata cara pandang mereka diubahkan sama Tuhan. Ya, hari ini ketika kita mendekat, cara pandang surga akan diberikan buat setiap kita. Kita melihat semua yang bisa terjadi, Tuhan bisa mengerjakan kebaikan di baliknya. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan.
Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan ubahkan cara pandang setiap kami ketika kami melekat sama Tuhan. Yang kedua, orang kalau melekat sama Tuhan, itu akan mendapatkan rahasianya Tuhan. Wah, ini menarik. Mazmur 25 ayat 14 meneguhkan ini, dikatakan, there is a private place reserved for the lovers of God. Ada sebuah tempat yang khusus dan itu cuma dikasih untuk kekasihnya Tuhan, bukan untuk sembarangan orang. Kekasihnya Tuhan tuh yang seperti apa sih? Alkitab menjelaskan, where they sit near him. Ternyata kekasih Tuhan adalah orang yang suka duduk dekat dengan Tuhan and receive the revelation secrets of his promises. Mereka itu akan menerima, di dalam keintiman itu mereka akan menerima rahasia di balik setiap janji Tuhan. Nah, saya kasih ilustrasi yang sederhana. Di sini pasti semuanya punya kartu ATM ya, pasti. Kartu ATM ada isi uangnya. Percuma isinya banyak, tapi kita nggak pernah tahu pinnya berapa. Betul nggak? Ada di sini yang bangga banget. Tahu nggak? Ini ATM isinya gede banget loh. Tahu passwordnya nggak? Nggak ya, percuma. Nggak bisa membuka apa-apa, nggak bisa mendapatkan apa-apa dari sana. Dan kalau kita punya PIN, punya rahasia di balik kartu ATM itu, percayalah, rahasia PIN-nya itu cuma dikasih tahu sama orang dekat. Betul nggak? Pak Frans tadi yang mimpin ujian, ya. Kalau punya kartu ATM, nggak mungkin dia tiba-tiba panggil, mas tukang bakso sini. Aku punya kartu ATM loh, tak kasih tahu passwordnya berapa ya? Nggak mungkin. Yang dikasih tahu pasti orang-orang dekat. Betul nggak? Istri, anak-anak, orang-orang yang dia bisa percaya, nggak mungkin sembarangan orang. Nggak mungkin. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan cuma akan mengatakan rahasia demi rahasia tuntunannya buat setiap orang yang mau mendekat kepadanya. Tangkapin. Kalau kita nggak dekat, kita cuma terima janji. Padahal di balik janji itu ada rahasia. Berapa banyak seringkali kalau kita beribadah, pendetanya sebelum pulang selalu ngomong kayak gini, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Wah, semuanya tepuk tangan. Haleluya, haleluya. Doa Yabes diucapkan. Betul kan? Kau akan diberkati dengan berlimpah-limpah. Kau akan diperluas daerahmu, dijauhkan dari malapetaka. Wah, aminnya kencengnya luar biasa. Itu hari Minggu. Hari Senin, begitu ketemu kenyataan kehidupan, mulai mumet, mulai pusing. Hari ini aku harus melangkah gimana ya? Ketemu dengan siapa? Mana yang harus aku pilih? Daganganku mana enaknya harus dibikin apa ya? Supaya bisa laku keras. Ayo, berapa banyak yang seringkali bingung dalam kehidupan ini? Kita nggak tahu langkah mana yang harus dipilih. Saya belajar, di dalam keintiman dengan Tuhan, itu pasti ada tuntunan Tuhan. Tuhan akan menyatakan rahasia. Percuma punya tujuan kalau nggak tahu rutenya gimana. Betul nggak? Jangan bangga punya tujuan doang. Tetapi bersyukurlah kalau kita nggak cuma punya tujuan, tetapi Tuhan kasih tahu kita rutenya selangkah demi selangkah. Sehingga kita bisa mengalami Tuhan dengan luar biasa. Musim-musim kemarin ini nggak gampang buat saya. Kalau saya mau kesaksiannya. Ya udah. Karena semua jadwal saya tiba-tiba mendadak nol. Saya harusnya berangkat dengan 130 orang itu ke Israel. 8 Maret dibatalkan semua. Padahal berangkatnya itu harusnya 20 Maret. Karena apa? Semua pintu masuk bordernya, perbatasan sudah ditutup semua. Orang-orang komplain yang ikut, Pak kenapa kok dibatalin? Nggak apa-apa, nekat aja. Loh ini nggak bisa masuk, gimana caranya? Padahal kita udah mau bikin konser itu di Danau Galilea. Keren banget kan? Wow, pokoknya udah dipersiapkan semua dengan luar biasa. Batal. Saya lagi punya kantor baru, barusan ditempatin 4 bulan. Bubar semuanya. Nol semuanya. Nggak tahu mau gimana. Istri saya lagi bangun usaha kue. Baru. Masih belum kayak punya langganan yang gimana-gimana. Jadi penghasilan begitu terbatas. Kami hari itu memilih untuk kami menghampiri Tuhan. Tuhan, kami nggak tahu nih harus gimana. Tapi kami percaya, di dalam keintiman kami ada tuntunan Tuhan. Selesai dari berdoa, tiba-tiba itu istri saya ngomong gini, yang, kenapa? Aku kok diingetin sama Tuhan ya? Diingetin apa? Ini loh teman-teman kita,
Nama-nama ini kok aku diingetin. Kenapa? Kok rasanya kita perlu bantu. Tunggu dulu. Kita juga lagi kesusahan. Masa suruh bantu orang sih? Tapi gini deh. Kalau memang Tuhan suruh untuk kamu lakukan itu, aku percaya musim seperti ini, kamu akan dipertajam sama Tuhan. Ya udah, kamu coba kontak. Selesai dia kontak, balik ke saya. Bener yang suaminya itu sekarang kondisinya susah, mobilnya harus dijual, gini 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 gini. Oh gitu ya. Terus gimana? Ya aku tergerak buat bantu. Ya udah. Kalau kamu memang tergerak, kita ada dana berapa? Ya dana kita terbatas, ya udah. Kita sepakat dengan satu angka. Bantu. Oke. Ternyata istri saya luar biasa pekanya. Itu nama tidak pernah berhenti. Ada nama kedua, ada nama ketiga. Saya tambah pusing. Tuhan, Tuhan, musim seperti ini kok suruh nabur. Kan nggak gampang. Kita aja, saya sampai jual mobil loh by the way. Tahun lalu itu saya jual mobil. Karena sudah malas nyicil, nggak kepake, jual aja deh daripada memberatkan. Gitu. Tapi tiba-tiba luar biasanya gini. Setelah kami itu digerakkan untuk membantu beberapa orang, sebisa yang memang kami bisa ya. Tiba-tiba Tuhan tuh kasih hikmat buat istri saya. Jadi dia jual kue, waktu itu tuh cuma harganya sekitar 300-400 ribu. Kue ulang tahun. Tapi dia tiba-tiba ngomong sama saya gini, yang, kamu coba lihat deh. Ini ada baker-baker yang lain, ini kuenya bagus-bagus, nilainya itu jutaan. Saya pikir, nah, yang bener aja. Ada ya orang jual kue itu nilainya 2-3 juta. Ini sampai 7 juta ada yang, ya ampun itu kue apa gitu. Daripada beli kue mendingan kan dibeliin yang lain gitu. Saya mikir ini kue dimakan selesai. Orang-orang tuh luar biasa ya. Terus istri saya ngomong kayak gini. Gini loh. Aku sekarang nilai kueku cuma 300-400 ribu ya. Tapi aku akan bikin desain lebih dari orang yang akan bayar. Maksud kamu gimana? Orangnya bayarnya 400 ribu. Aku mau bikin desainnya seolah-olah nilainya 1 juta. Jadi aku kasih benar-benar bahan terbaik, desain terbaik, all out. Tujuannya supaya nanti kueku tuh harganya bisa naik. Ntar kamu nyalahin konsep bisnis nih. Orang tuh kalau udah harganya murah, ngangkatnya susah. Bener nggak? Di sini yang pada pedagang pasti tahu. Kalau udah terlanjur murah, dikenalnya murah, mau naik itu susah. Saya ngomong, yang kamu jangan melawan hukum ekonomi. Tapi sekali lagi saya ngomong, nggak apa-apa. Musim ini musim kepekaan buat kamu. Kalau memang Tuhan suruh kerjain ya. Udah saya dukung dia, saya support dia. Luar biasa. 5 bulan setelah itu, beneran, itu namanya kue istri saya. Harganya naiknya udah 2,5 kali lipat. Dan ordernya sampai hari ini, itu sampai nolak-nolak gak pernah berhenti. Pemeliharaan Tuhan itu begitu indah di tengah musim yang kita gak pernah mengerti hari-hari ini. Dan gak cuma itu, saya itu ngalamin banyak hal juga, gak ngerti harus gimana, tapi Tuhan tuntun beneran. Saya tuh tahun lalu udah memiliki, saya mungkin jadi YouTuber aja ya, lumayan. Atau saya dagang bebek, beneran. Istri saya tuh bisa bikin bebek. Saya udah punya second plan nih. Kita kan harus tetap hidup kan. Anak-anak masih butuh sekolah, harus mikirin. Kalau memang di satu area yang saya kerjakan nggak bisa dibangun, ya udah pivot dulu dong. Nggak usah malu gitu. Dagang bebek juga nggak apa-apa. Frankie Kuncoro pedagang bebek juga nggak apa-apa. Yang penting kan halal gitu. Tapi ternyata dalam proses menemukan itu, Tuhan tuntun satu persatu dan akhirnya tuntunan Tuhan itu membuat saya hari ini malah dikontrak sama First Media. Saya tadi makanya lumayan lumayan padat hari ini. Tadi barusan kelarin sekian puluh lagu rekaman karena tiap bulan saya sekarang dan tim harus setor ke First Media itu puluhan konten. Dan gara-gara itu juga kami juga dipelihara sama Tuhan. Ya. Cara Tuhan memelihara itu begitu indah, nggak pernah terpikir sama sekali. Hari ini Tuhan sedang mau nyatakan sesuatu buat hidup, nggak cuma bicara melulu berkat ya. Berkat itu paling gede itu namanya manusia, jiwa-jiwa. Ya, buat saya berkat yang paling gede dalam kondisi hari-hari ini itu ketenangan, betul nggak? Kita bisa tenang itu berkat loh. Kita bisa punya, saya tiap hari tanyain, kabarmu gimana? Masih hidup, masih waras. Saya seringkali jawabannya kayak gitu. Karena apa? Hari ini itu berkat yang luar biasa. Nafas ini mahal. Waras itu juga mahal. Saya selalu ngomong, tetap tajam nangkap tuntunan Tuhan. Ya. Ini yang kita butuhkan hari-hari ini dalam musim apapun juga. Tangkap hati Tuhan apa? Dan hati Tuhan, rahasia dari Tuhan.
cuma dinyatakan kepada orang-orang yang dekat, melekat, membangun hubungan bukan seminggu sekali, tetapi setiap hari, setiap waktu dalam kehidupan. Amin. Sampai sini semuanya diberkati? Amin. Amin. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Berikutnya, orang kalau dekat itu akan punya, dekat dengan Tuhan akan punya sifat atau karakternya Tuhan. Gini loh, ada dua orang, satu itu ini sebelum menikah, suaminya gila durian, istrinya bau durian dikit aja, lihat bentuknya aja udah mau muntah dari jauh. Betul nggak? Pernah nggak ketemu orang-orang kayak gitu? Anti durian banget. Yang luar biasa, 5 tahun menikah, semuanya berubah. Yang awalnya istrinya nggak suka durian sama sekali, gara-gara suaminya penggila durian, pelan-pelan dicicipin. Dari yang awalnya lihat udah enak, lama-lama dicobain dikit, 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 kita sharing dikit. Beneran, 5 tahun menikah, istrinya bisa lebih gila durian daripada suaminya. Ini kan seringkali terjadi, betul nggak? Pernikahan, kedekatan itu membawa perubahan sifat dan karakter, betul ya? Nah, ini ada foto opa oma. Orang kalau udah lama menikah tuh nggak tahu gini, kenapa kok kayak cara ngomongnya sama, cara berpakaian pakaiannya kok tambah mirip ya, cara bercandanya mirip. Saya tuh dulu nggak pernah kepikiran. Sekarang nih saya punya beberapa gestur tubuh, itu ketularan istri saya. Sebelum menikah, saya tuh tiap kali tuh lihat istri saya tuh merasa aneh. Karena apa? Dia itu kalau pegang handphone, pegang remote TV, itu mulutnya suka komat kamit. Saya tuh kesel banget. Jadi sukanya gini, mulutnya bisa gini. Kayak lagi membasahi mulut yang kering gitu loh. Komat kamit, komat kamit. Saya kadang-kadang suka apa ngomong sama dia, yang jangan komat kamit terus, itu aneh gitu lah. Kuliah ini aneh, biasa aja lah. Singkat cerita, 8 tahun menikah, sekarang beneran saya kadang-kadang kalau pegang handphone komat kamit saya. Itu nggak pernah latihan, nggak pernah. Saya sama istri saya janjian, yang hitungan ketiga kita komat kamit bersama-sama, kita latih, karena kita suami istri harus mirip. Enggak, latihannya nggak ada. Itu otomatis terjadi ketika saya menikah dengan istri saya. Karakternya istri nempel sama saya nempel sama istri. Orang kalau dekat dengan Tuhan, Tuhan itu kudus. Kekudusannya akan nempel dalam kehidupan kita. Kita jadi mulai benci dosa. Kita nggak suka sesuatu yang Tuhan nggak berkenan. Hatinya Tuhan ada di hatinya kita. Tuhan itu setia. Kesetiaan Tuhan nempel dalam kehidupan kita. Tuhan itu rendah hati. Kita dibentuk jadi semakin rendah hati. Lihat, orang yang nempel sama Tuhan semakin lama akan serupa dengan Kristus. Orang bisa lihat hidupmu itu berubah. Saya kadang-kadang bercanda sama anak-anak pelayanan pujian penyembahan. Tahu nggak salah satu parameter pelayanan pujian penyembahan itu sukses, berdampak? Kunci yang pertama, yang melayani itu tambah cinta Tuhan dan tambah mirip sama Kristus. Bukan skillnya tambah jago, maaf, bukan itu dulu. Kita cari yang kekal-kekal dulu deh. Apa? Tambah mirip dengan Kristus. Soalnya kalau nggak mirip dengan Kristus, nyembah siapa? Karena Kristus itu kudus, dia itu kasih, dia itu setia, dia itu murah hati, dia itu rendah hati, lemah lembut. Ya. Orang yang menyembah Tuhan, mendekat sama Tuhan, karakternya Kristus otomatis akan dinyatakan di dalam hidup kita dan melalui kita. Amin. Istri saya suatu kali kesaksian. Jadi beberapa bulan terakhir ini saya bekerja sama dengan GoPlay, itu aplikasi live streaming dari Gojek. Saya bikin sebuah program setiap pagi jam 5 pagi. Kalau mau ikutan monggo silakan di aplikasi GoPlay. Namanya Waktu Indonesia Menyembah. Nah, istri saya tuh lucu. Ini kan anak-anak lagi mulai sekolah lagi. Biasa kalau anak-anak sekolah online, anak-anak saya masih kecil kan, itu kita tuh berdua tuh tegangan tinggi. Karena ngajarin anak sekolah online itu nggak gampang. Beneran nggak gampang. Mereka belum terbiasa dengan itu. Dan memang anak kecil memang nggak didesain untuk itu. Anak kecil memang didesain untuk berkumpul dengan teman-teman, belajar hal yang secara fisikly, sesuatu yang bisa tangible, bisa langsung dipegang, dan segala macam.
Anak-anak zaman sekarang ini nggak bisa mendapatkan itu loh, terbatas banget. Nah, kita seringkali tegangan tinggi, tapi suatu kali istri saya tiba-tiba ngomong kayak gini kesaksian, yang nyanyi, kenapa, kenapa? Kamu sadar nggak sih, beberapa waktu terakhir ini aku udah jarang emosi. Oh iya ya, bener ya. Dulu kamu kan single bacok ya, single dikit langsung bacok pengennya. Tegangannya gampang tinggi, dikit-dikit bisa emosi. Tahu nggak yang kenapa? Aku tuh semenjak kita tiap pagi benar-benar serius di program Waktu Indonesia Menyembah, karakter kita, aku diubahkan. Dulu emosian, sekarang kok jadi santai ya. Sekarang jadi lebih tenang ya. Dan itu ternyata dialami sama banyak orang yang ikutan program Waktu Indonesia Menyembah. Bener, kita tuh sekarang jadi lebih tenang, penuh sukacita. Tiba-tiba diubah hati kita. Karena apa? Kita nempel dengan Tuhan, sumber damai sejahtera, sumber ketenangan. Ya, nempel sama Tuhan. Karakter kita, hati kita, cara berpikir kita, cara kita berkata-kata akan diubahkan sama Tuhan. Yang terakhir, orang kalau dekat dengan Tuhan itu bisa mendapatkan fasilitas dan kuasa Tuhan. Kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari apa? Kuasa. Hal-hal yang supranatural, hal-hal yang mustahil itu bisa kita alami dalam kehidupan kita. Nah, suatu kali saya mau nonton konser, tiketnya habis. Tiba-tiba saya ingat kan yang bikin konser itu kan teman saya, teman baik saya. Saya telepon dia, bro, bantuin dong. Kenapa? Aku nggak dapet tiket nih, bantuin dong. Masih ada tiket lebih nggak? Terus dia ngomong gini, bro lu santai. Kenapa? Kan gue yang bikin konser. Lu tinggal datang hari H, nanti ada orang bakal nyamperin kamu, kasih kamu VIP All Access Pass. Kamu pakai itu aja, kamu bisa ke backstage, kamu bisa mendapatkan tempat duduk yang paling enak karena aku kasih spesial buat kamu. Beneran, hari dimana konser itu ada, beneran saya dikasih itu namanya VIP All Access, bisa ke backstage, mendapatkan tempat duduk yang paling enak, fasilitas yang terbaik, gara-gara teman saya yang punya acara. Bayangkan kalau kita tuh deket sama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Fasilitas, kuasa Tuhan itu bisa dinyatakan dalam kehidupan kita dengan begitu mudahnya. Ya. Tergantung kita dekatnya sama siapa. Kalau dekat sama Tuhan nggak kaget, kuasa Tuhan itu menyertai kita. Tidak masuk akal, bisa Tuhan buat jadi masuk akal. Itulah Tuhan. Umur 9 tahun, saya itu jatuh dari ketinggian 6 meter. Saya tuh suka main layang-layang. Satu siang, saya nggak sadar beberapa meter di belakang itu udah batas dari atap rumah. Saya out dari ketinggian 6 meter. Mulut saya terbentur sama sumur tua di bagian belakang rumah. Tangan saya patah, pendarahan begitu hebat, saya nggak sadar. Dibawa ke rumah sakit. Di tengah perjalanan ke rumah sakit, saya mulai bangun. Papi saya itu seorang pemimpin pujian pelayanannya. Dan ketika saya sadar, dia tiba-tiba ngomong kayak gini, Ki, udah ikutin papi nyanyi deh. Bayangin ini anak penuh darah kok, ya bapaknya tuh nggak tahu diri ya. Anaknya disuruh ikutan nyanyi. Ini berdarah-darah. Baju saya, baju sekolah itu penuh dengan darah semua. Karena ini terbentuk dengan begitu keras. Sumur tua. Bayangin. Tapi namanya anak umur 9 tahun juga ngikut apa kata bapaknya kan. Papi saya nyanyi satu lagu yang udah lahir dari zaman Majapahit. Ini lagu udah lama banget. Jadi kalau Anda tahu lagu ini mungkin Anda lahir dari zaman Majapahit ya. Lagunya kayak gini. Kami naikkan syukur padamu. Wah, lagu udah lama banget gitu. Ya. Saya diajak nyanyi papi saya gitu. Nah ini kan berdarah semua, nyanyinya juga kayak monyet, maaf. Nyanyinya kayak gini, ami a a u a a u, nggak bisa nyanyi, ini berdarah semua, nyanyinya hancur. Satu lagu selesai, ingat pemimpin pujian, melihat jemaat itu responsif. Pemimpin pujian biasanya suka nambah lagu, betul ya? Responsif, nambah lagu. Saya begitu bisa nyanyi, papi saya pergi ke lagu berikutnya. Kemurahanmu lebih dari hidup. Nyanyi dia tambah semangat.
Ya situ semangat, sini kesakitan. Saya ngikutin aja, tapi ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Ketika saya ikutin papi saya nyanyi, ini pendarahan yang awalnya begitu deras, begitu kuat, membasahi baju saya. Tiba-tiba seketika itu juga terjadi pembekuan, darah itu berhenti mengalir. Dan tiba-tiba kayak ada tangan yang menghentikan keran dari pendarahan tersebut. Sampai di rumah sakit, pendarahan udah beku, udah berhenti, gak keluar darah lagi. Dicek sama dokter, dokter di gawat darurat, ini luka sekitar 3 cm di bagian gusi, besok harus segera dioperasi. Ya, anak terbenturnya begitu keras. Udah. Saya masuk ke kamar, besok pagi mau operasi. Sampai di kamar, papi saya itu langsung tutup gorden, diajak nyanyi lagi. Sampai suster itu ngomongin, memperingatkan sama papi saya. Ngomongnya gini, Pak, tolong sadar Pak. Kalau orang Jawa ngomong gini, Pak tolong nyebut Pak. Anak sakit kok diajak nyanyi. Bagi orang yang nggak ngerti tentang kuasa penyembahan, berpikir ketika dia melakukan itu tindakan gila, betul nggak? Ternyata kalau orang ngerti, ketika kita menyembah, mengagungkan, bernyanyi bagi Tuhan, mendekat kepada Tuhan, ternyata itu bukan tindakan gila, itu namanya tindakan iman. Pak bisa ikutan ngajak saya nyanyi terus, nyanyi Ki, nyanyi, percaya Ki. Udah di kamar rumah sakit itu nyanyi. Udah malam istirahat, besok pagi jam 7 masuk ke ruang operasi. Semua sudah siap, mulut saya dibuka, dokternya kaget. Loh, ini lukanya mana yang mau dioperasi? Dicek gini, loh katanya ada luka, ini anak lukanya di mana? Ternyata luka yang 3 cm kemarin itu hilang, nggak ada bekasnya. Dokternya kaget, bingung. Ya udah deh, ini nggak tahu gimana, udah dah bawa masuk ke kamar aja. Udah masuk kamar lagi. Haleluya itu udah. Masuk kamar langsung sorak-sorai kemenangan itu. Tapi saya mau lihat Tuhan luar biasa kan. Saya mulai ngerti. Tangan saya patah. Sebelum pulang dari rumah sakit dipasangin gipsem. Dokternya ngomong sembuhnya 6 bulan. Papi saya ngotot. Saya barusan doa, katanya Tuhan ngomong sembuhnya 2 minggu. Dokternya ngamuk, ngomong gak gini, terserah Bapak, sakarepmu Pak. Saya sudah dengar dari suster, bapaknya memang rada gila, jadi jangan kaget ketika dokter ngomong 6 bulan jadinya 2 minggu. Itu sakarepmu wis. Terserah Bapak mau ngomongnya apa. Bapak mau datang ke sini lagi 2 minggu lagi, terserah Pak, sakarepmu Pak. Gitu. Udah kan, pulang ke rumah, habis saya ngomong kayak gini, mulai hari ini Tuhan mau bentuk kamu, dia rindu kamu benar-benar jadi penyembah yang menghidupi keintiman dengan Tuhan setiap hari. Jadi saya umur 9 tahun, itu diajarin sama papi saya. Sekarang masuk kamar, ambil waktu, mbak Tuhan, hampiri Tuhan, punya waktu khusus dengan Tuhan. Udah, 2 minggu setelah itu, saya akhirnya ke rumah sakit lagi, diajak sama papi. Ronsen selesai, dikasih ke dokter. Dokternya kaget hari itu. Dia lihat itu, ya diterangin gitu. Ini nggak ketuker ya? Kenapa dok? Suster ini nggak ketuker ya dengan orang lain, kenapa? Ini nggak masuk akal, kenapa? Ini udah sembuh nih anak, tulangnya semua udah kesambung semua. Ini harusnya kayak gini nih 6 bulan. Tapi bener ya, apa kata bapak? 2 minggu sembuh. Tuhan luar biasa ya Pak. Wah hari itu tuh nggak masuk akal. Tangan saya akhirnya langsung gipsnya dibuka. Dan papi saya ngomong, lihat, semenjak kamu kecil, Tuhan lagi mau lakukan sesuatu di hidup. Ayo benar-benar hidup jadi sebagai penyembah. Karena orang yang benar-benar mendekat kepada Tuhan, percayalah, kemustahilan akan terjadi. Keajaiban akan terjadi. Sesuatu yang di luar nalar akal pikiran manusia, itu bisa dinyatakan di dalam kedekatan dengan Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Pertanyaannya gini, saya akan tutup dengan ini, pendek aja. Bagaimana kita bisa dekat sama Tuhan? Simple kok. Saya kalau mau dekat sama Pak Frans, saya tiap pagi, siang, sore, malam akan cari Pak Frans. Betul nggak? Pak Frans, sudah bangun belum Pak Frans? Makan apa sih Pak Frans pagi ini? Siang, kontak lagi. Pak Frans yuk, lunch bareng yuk. Pak Frans, sore ngapain?
Yuk olahraga bareng yuk Pak Frans, nanti malam kita ketemuan lagi. Percayalah kalau itu saya lakukan setiap hari, saya akan dengan mudah dekat sama Pak Frans. Betul. Kita mau dekat sama Tuhan. Mulailah hari bersama dengan Tuhan. Simpel aja, yang penting konsisten. Punyailah hubungan yang khusus dengan Tuhan. Setiap pagi bangun, langsung bangun pagi. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, buka hari bersama dengan Tuhan. Cari Tuhan sepanjang hari, nanya sama Tuhan, Tuhan, yang Tuhan mau apa sih? Tuhan, aku lagi ngalami kayak gini, cuma Engkau yang aku andalkan. Itu loh, kedekatan sama Tuhan itu harus dibangun dengan sengaja. Orang namanya mau deket sama seseorang itu harus sengaja. Nggak ada saya mau deket sama Pak Frans tapi saya rebahan terus di rumah. Nggak perlu WA nanti tiba-tiba deket, nggak bisa. Namanya orang mau deket itu intentional, sengaja. Di sini ada yang menikah sama orang yang nggak pernah PDKT. Mana? Kamu punya calon mana? Nggak tahu, dia rebahan terus. Saya aja nggak kenal dia. Nggak mungkin kan? Orang mau deket itu harus ketemu, sering cari, jalan bareng dalam segala keadaan. Gimana deket dengan Tuhan? Sering cari, sering nanya dan taat sama Tuhan. Yang terakhir, jalan bareng sama Tuhan dalam segala keadaan. Jangan cuma jalan bareng sama Tuhan waktu engkau dalam masa kesesakan, tapi di musim kesesakan, di musim kemenangan, di saat engkau tahu, di saat kau nggak tahu, di saat kau bisa mengerti, di saat kau nggak bisa mengerti, pegang Tuhan. Disitulah kau akan mengenal dan dekat dan intim dengan Tuhan. Daud ini orang yang sukses, saya mau katakan. Kita sampai mengatakan di akhir dari hidup Daud di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22 dikatakan Daud ini orang yang berkenan di hati Tuhan dan menyelesaikan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ini orang luar biasa banget. Kita menuliskan di 2:23, Daud ini orang yang diangkat tinggi, dipercayakan banyak hal sama Tuhan. Dia orang yang diurapi Allah Yakub. Dia disertai, dituntun, dimampukan, penuh dengan kuasa pengurapan dari Tuhan. Nggak cuma itu, dia pemazmur yang disenangi sama orang-orang di Israel. Susah loh, ini paket yang jarang loh. Berkenan sama Tuhan, dicintai banyak orang. Wah, itu luar biasa. Saya mikir, kuncinya apa sih Daud? Kamu tuh bisa seperti ini. Bukankah Daud itu juga punya kegagalan? Dia pernah berzina, dia bunuh, dia menjadi otak dari otak pembunuhan dari Uria, suami dari Bathsheba. Dia melakukan ini itu yang mungkin gak sesuai dengan hatinya Tuhan, tapi kok luar biasa banget ya. Ini orang sampai dikatakan berkenan di hati Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ternyata dia punya satu kunci yang dia pegang. Mazmur 27 ayat 4 mengatakan, cuma satu, kuncinya ini. Ini kuncinya, ini password satu-satunya. Dan cuma ini yang aku minta sama Tuhan selama aku hidup. Cuma itu yang aku paling ingini. Dia cuma pengen apa? Yang paling utama, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Aku cuma mau dekat sama Tuhan selama aku hidup. Dan aku akan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bahagianya. Istri saya bikin kue. Suatu kali saya nanya, yang itu kalau urutannya roti itu dibolak-balik kamu bikinnya. Telur harusnya urutan pertama, kamu buat jadi urutan terakhir. Terigu urutan kedua, kamu balik jadi urutan pertama. Bolak-balik aja urutannya. Kira-kira kuenya jadi apa? Dia ngomong kuenya jadi pantat, nggak bisa mengembang, yang nggak enak nanti. Salah urutan itu bermasalah nanti. Tiba-tiba saya dapat hikmat, benar juga ya. Makanya manusia kalau prioritas hidupnya itu tuh nggak sesuai, urutannya ngaco, makanya hidupnya bisa jadi pantat. Nggak mengembang, nggak berpengaruh. Lihat. Kalau Tuhan yang jadi prioritas, hidupmu jadi berkualitas. Katakan amin. Kalau bukan Tuhan yang membangun, maka semuanya sia-sia. Tapi kalau Tuhan yang ada di tempat pertama dan utama dari dalam kehidupanmu, semua yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Semua yang kelihatannya terbatas bisa jadi tanpa batas.
semua yang kelihatan tidak berarti suatu kali akan menginspirasi banyak orang. Percayalah, saya ngalamin 7 tahun, 8 tahun saya ada di kota Jakarta. Sudah beberapa kali mau pulang dalam keterbatasan. Di hari ini kalau bisa ada, saya mau katakan, kedekatan dengan Tuhan itulah kunci dari semuanya. Bagaimana Tuhan membangun karakter saya, mengubah cara pandang saya. Nggak cuma itu, Dia memberitahukan begitu banyak rahasia dalam kehidupan saya. Dan yang terakhir, fasilitas demi fasilitas itu dinyatakan dalam kehidupan saya. Kuncinya satu, dekat sama Tuhan. Masa depan jadi indah. Amin. Hari ini ada panggilan dari Tuhan buat setiap kita. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu mencari penyembah. Ya, Tuhan itu carinya penyembah. Buat apa punya uang banyak, Tuhan gak nemukan hati penyembah? Buat apa? Yang Tuhan cari itu penyembah. Kita mintanya tukang kebun, yang datang tukang las, kan gak nyambung. Betul ya? Butuhnya tukang kebun, kok yang datang tukang las. Aku butuhnya tukang kebun, bukan tukang las. Seringkali kita merasa bisa memukau Tuhan dengan pencapaian kita. Padahal ternyata yang Tuhan mau cari dari dalam kehidupan kita, Dia nemukan gak hati yang mau melekat sama Tuhan? Apakah kita mengingini Tuhan lebih dari segala-galanya? Itulah yang Tuhan rindukan. Itulah yang Tuhan mau. Suatu kali saya ditampar keras gitu sama Tuhan. Karena apa? Suatu kali ada seseorang yang mendoakan saya. Dia ngomong kayak gini, Frankie, ini seorang pendeta dari Sri Lanka gitu. Saya ketemunya juga kebetulan banget. Kamu ini seringkali cuma suka ngomong tentang Tuhan. Tapi kamu ini jarang ngomong sama Tuhan. Wah, itu keras banget. Kamu seringkali suka ngomong tentang Tuhan kemana-mana, pelayanan ke sana sini, sibuk ke sana sini, kesaksian sana sini. Tapi ternyata kamu tuh gak punya hubungan sama Tuhan. Cuma jago kesaksian aja. Cuma jago pelayanan aja. Hari itu semenjak saya mendengar pesan itu, saya bertobat, Tuhan ampuni aku. Yang Tuhan rindukan ternyata adalah hubungan melebihi dari semua korban bakaran. Kalau kita mendapatkan hati Tuhan, percayalah, semuanya bisa Tuhan tambahkan. Kalau hati kita nempel sama hatinya Tuhan, itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yuk ambil waktu bersama-sama, kita doa sebentar. Tuhan, firman-Mu sudah selesai disampaikan. Kalau suatu kali kami pulang, kenalilah kami ini bukan sebagai orang-orang yang cuma suka kejar berkat Tuhan. Tuhan, aku juga gak mau dikenal sebagai Frankie yang ciptakan lagu, Frankie yang bisa melakukan ini dan itu, tetapi kenalilah kami sebagai seorang penyembah. Karena itu yang Tuhan cari, itulah tujuan kenapa kami diciptakan. Itulah yang Tuhan mau temukan dalam kehidupan kami. Yohanes 4 ayat 23 mengatakan, Bapa mencari penyembah. Bapa mencari penyembah. Orang-orang yang melekat kepada Dia dalam segala keadaan. Orang-orang yang hatinya melekat sama Tuhan, bukan kepada harta. Orang-orang yang hatinya melekat kepada hati Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan mau, bukan hidup semaunya sendiri. Hari ini ketika firman-Mu disampaikan, jamah hati kami, biar kami benar-benar setiap hari kami punya hubungan dekat dengan Tuhan, melekat sama Tuhan. Bangun pagi kami menyapa Tuhan, sepanjang hari kami bertanya kepada Tuhan. Dalam segala keadaan kami tetap pegang tangan Tuhan, karena cuma Tuhan yang bisa memampukan. Cuma Tuhan yang membuat kami tenang. Cuma Tuhan yang bisa membuat karakter kami berubah. Cuma Tuhan yang sanggup menyingkapkan rahasia demi rahasia dalam kehidupan ini. Kami butuh Engkau Tuhan lebih dari segala-galanya. Dan setiap kami yang sudah punya keluarga, kami juga membangun benar-benar mesbah keluarga. Temukanlah kami sebagai keluarga penyembah yang melekat sama Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan malam hari ini. Berbicara lebih lanjut, dan biarlah melalui malam hari ini ada hati, ada keluarga yang dibawa melekat kepada Tuhan. Bahkan kami bisa membawa orang-orang lain, orang-orang yang ada di dalam pekerjaan kami, orang-orang yang kami kasihi, mereka juga kembali melekat dengan Tuhan. Terima kasih. Hanya dekat Allah saja kami tenang, hanya dekat sama Tuhan kami kuat,
hanya dekat sama Tuhan. Rahasia hidup disampaikan, hanya dekat dengan Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Namamu dipermuliakan. Melalui orang-orang ini kami percaya satu orang akan memberkati ribuan orang. Satu orang akan berdampak kepada ratusan orang yang lain. Sehingga hidup kami benar-benar menjadi penuai di akhir zaman ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.